Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. TD Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SMC Series ya, di Max Trading Room. Dan seperti biasa tentunya kita akan bahas materi-materi soal SMC ya, atau Smart Money Concept. Dan di video kita kali ini kita akan bahas materi terkait dari BPR. Apa itu BPR? BPR merupakan dari kepanjangan Balance Price Range, yang dimana tentunya setup ini sangat-sangat berfungsi untuk kita bisa melakukan transaksi, baik itu sell maupun buy ya. Nanti kita akan bahas untuk setup entry-nya seperti apa. Langsung saja kita ke grafiknya guys. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan nanti di marketnya ya. Jadi yang dimana BPR ini terdapat dua FVG ya. Yang awal mulanya itu FVG-nya FVG bearish kayak gitu kan. Lalu dibalas lagi dengan FVG bullish. Dan tentunya BPR ini ada dua juga ya, ada bullish BPR, ada bearish BPR. Sama halnya kayak FVG juga. Nah, cara identifikasinya untuk bullish BPR itu kurang lebih seperti ini ya. Yang dimana tadi di awal yang saya udah bahas, tentunya awalnya itu harga dia membentuk bearish FVG ya. Lalu dibalas lagi dengan bullish FVG. Nah, area inilah, kedua FVG inilah yang akan menjadi BPR-nya atau balance price range-nya gitu teman-teman ya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya untuk bearish BPR-nya kurang lebih seperti ini, yang dimana ada terjadi penandaan fair value gap untuk bullish FVG-nya di awal, lalu bullish FVG-nya ini dibalas lagi dengan bearish FVG kayak gitu teman-teman. Nah, kita langsung ke implementasi di marketnya ya, gitu kan. Nah, di sini saya sudah marking juga ya, sempat ada terjadi setup, yang dimana tentunya ini merupakan setup SMC juga ya. Terdapat text of karakter, lalu kita tarik Fibonacci-nya dari bawah ke atas, lalu nanti dapat zona optimal trade entry. Plus di sini ada FVG-nya, kayak gitu ya. Nah, itu ya, kalau misalnya untuk pembahasan Fibonacci-nya udah ada di video sebelumnya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek juga di video-video SMC series sebelumnya. Nah, di sini kan terdapat OTE ya, atau optimal trade entry. Kalau misalnya kita nyari konfirmasi entry di time frame kecilnya, itu bisa kita lakukan di time frame M15 ya teman-teman. Kita perkecil time frame M15, dan nah inilah salah satu setup BPR ya. BPR ini juga merupakan bisa kita jadikan sebagai setup konfirmator ya, konfirmasi entry ketika harga sudah berada di zona atau level-level yang untuk bisa kita entrykan kayak gitu. Misalkan tadi ya saya marking di structure H1 kayak gitu kan, dengan zona optimal trade entry kurang lebih di zona ini. Nah, saya nunggu dulu konfirmasi entry gitu kan, nunggu konfirmasi entry-nya terdapat BPR. Nah, ini BPR juga salah satu setup untuk konfirmasi entry-nya kayak gitu. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada dua FVG ya. Nah, ini ada bearish FVG sebelumnya di sini terbentuk, lalu dibalas lagi sama bullish FVG teman-teman. Nah, inilah yang menjadi BPR-nya gitu ya. Ketika ada terjadi setup BPR seperti ini, kita tunggu harga masuk ke zona BPR-nya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. BPR-nya tuh yang bersilangan lah, overlapping antara kedua BPR tersebut. Nah, untuk setup entry-nya seperti ini teman-teman. Cara entry-nya, ketika harga sudah ada membentuk BPR seperti ini, kita marking tentunya seperti biasa. Lalu tunggu harga masuk ke BPR tersebut ya. Nah, ketika harga masuk ke BPR ini, kita udah bisa buy limit sih sebenarnya kan. Kita udah bisa buy limit ketika BPR-nya sudah terbentuk kayak gitu. Buy limit di zona BPR kayak gitu ya. Buy limit di zona BPR, lalu stop loss-nya di bawah low di sini teman-teman. Di bawah low ini. Di bawah swing low-nya ya. Jangan kita taruh untuk BPR-nya itu di bawah area BPR-nya, misalkan di sini. Jangan ya, itu rentan banget kesentuh duluan untuk stop loss-nya kayak gitu. Jadi untuk penempatan stop loss-nya itu harus di low sebelumnya di sini teman-teman ya. Terbentuknya low di sini. Ini kan BPR-nya terbentuknya di sini. Nah, low-nya BPR ini nih untuk
menentukan stop loss-nya. Kayak gitu. Nah, untuk TP-nya gimana? Untuk TP-nya itu sebenarnya bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan setup. Tapi kalau misalkan untuk stop loss-nya, kita bisa taruh di low sebelumnya di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya untuk TP, mungkin untuk TP terdekat ya bisa di resistennya di sini gitu kan. Ya, resisten terdekatnya di awal di sini. Atau nanti bisa mengikuti misalkan di beberapa level-level seperti SBR dan lain sebagainya. Kayak gitu, teman-teman ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi untuk contoh-contohnya, tapi saya akan teman-teman ya yang harus mencari contoh-contoh, atau teman-teman istilahnya tuh bisa backtest sendiri lah, gitu kan. Teman-teman bisa backtest sendiri di market gold khususnya. Apakah ini BPR ini bisa masuk di pair manapun? Bisa teman-teman ya. Selain di gold, teman-teman juga bisa gunakan di market currency, di mata uang kayak gitu bisa. Dan untuk time frame-nya sebisa mungkin di atas M15 teman-teman ya, untuk penandaan time frame-nya gitu kan. Kita marking BPR-nya itu sebisa mungkin di time frame M15 ke atas. Semakin besar time frame semakin kuat kayak gitu. Misalkan time frame-nya BPR-nya itu terdapat di time frame H4, nah itu semakin kuat. Di H1 juga apalagi semakin kuat juga. Di time frame M15 juga cukup powerful juga ya, apalagi di time frame besar. Tapi juga kita harus gabungkan dengan structure marketnya. Seperti tadi, jangan lupa ya teman-teman. Misalkan tadi saya kan di awal tuh structure marketnya tuh di H1 kayak gitu ya. Di H1 terdapat zona optimal trade entry untuk kita ambil posisi buy-nya. Nah, ketika saya mau ambil posisi buy-nya, saya bingung kan, kayak gitu. Saya bingung di mana nih untuk, atau kapan nih kita bisa entry buy-nya, karena range-nya juga gede gitu kan, zona buy-nya gede. Nah, tadi di time frame M15 lah sebagai solusinya untuk kita bisa melakukan entry-nya. Nah, salah satunya yaitu setup BPR seperti ini teman-teman. Nah, baik, itu aja mungkin di video kita kali ini terkait dari materi BPR atau Balance Price Range. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar video kita kali ini terkait materi BPR ini, teman-teman bisa komen aja ya di kolom komentarnya, atau bisa hubungi saya juga ya. Untuk link WA saya ada di deskripsi video ini. Teman-teman bisa langsung klik link WA yang ada di deskripsi video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Udian sama kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.